Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu surat dalam Al-Qur'an yang sudah menjadi kebiasaan para sahabat. Setiap mereka berjumpa dengan temannya, mereka tidak akan berpisah sebelum membaca surat ini, yaitu surat Al-Asr. Karena begitu pentingnya surat Al-Asr ini untuk diingat-ingat, untuk direnungi, sehingga para sahabat itu punya kebiasaan setiap berjumpa dengan temannya sebelum berpisah maka membaca surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Wal 'asr, demi masa. Maksudnya demi masa ini supaya kita ini berpikir, merenung sejenak mengenai masa. Merenungi masa yang lalu, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Kita renungi masa yang lalu. Kalau kita merenungi masa yang lalu, maka di antara hasilnya adalah kita ini akan ingat bahwa kita ini dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun yang lalu kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mengingati masa yang lalu, maka kita ini akan merasa bahwa saya ini ciptaan Allah, saya ini hamba Allah, saya ini miliknya Allah. Kalau kita mengingati masa yang akan datang, maka apa yang tampak masa yang akan datang itu? Kita akan mati sebentar lagi, sebenarnya. Semua kita akan mati. Kalau orang mengingati masa yang akan datang, memikirkan masa yang akan datang, maka akan keluar dari hatinya kebanggaan kepada dunia. Ngarep mati ya. Apa yang dibanggakan dunia itu apa? Kekayaan, teknologi, jabatan, semua yang ada di dunia ini, kalau kita ini mikir akan mati, nilainya itu jadi nol putul semuanya kan. Nol putul betul-betul. Apa saja. Ini fulan-fulan, negara sana sangat maju. Teknologinya sangat canggih. Betul. Memang betul-betul hebat. Seumpama bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Tapi apapun teknologi yang dibuat manusia tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Walaupun bisa naik ke bulan,
juga akan turun ke kuburnya masing-masing. Jadi kalau kita ini mengingati masa yang akan datang, maka teringat kematian. Dan kematian ini bukanlah akhir dari kehidupan manusia. Ada berita dari pencipta manusia bahwa setelah kematian ini akan ada kehidupan yang kekal abadi. Tidak akan selesai ceritanya seorang manusia sebelum fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia ke surga, sebagian manusia akan neraka. Karena Allah itu maha adil, malaikat. Allah itu maha adil. Di dunia ini masih banyak orang baik tapi dianggap buruk. Orang buruk dianggap baik. Maling dianggap pahlawan, pahlawan dianggap maling. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil tidak akan membiarkan keadaan itu begini saja. Allah punya hari namanya hari pengadilan. Hakimnya Allah sendiri. Saksinya para malaikat untuk mengadili manusia ini seadil-adilnya. Ini kalau kita ini mengingati masa yang akan datang ini jadinya kayak begini pikiran kita. Tidak terkesan dengan suasana-suasana sekarang. Kalaupun seluruh dunia mengatakan kita ini orang baik, tapi kalau kita ini menurut Allah tidak baik, akan datang satu masa kita akan menyesal. Kalaupun seluruh dunia ini mengatakan kita ini orang buruk, tetapi kalau kita ini memang baik menurut Allah, akan datang satu masa kita dimuliakan. Ini diantara faedahnya mengingati masa lalu, mengingati masa yang akan datang. Mengingati masa yang lalu, semulaikan Allah Ta'ala mengingatkan kita kepada sejarah. Sejarah para nabi, sejarah para rasul, sejarah para raja-raja. Sehingga kita ini akhirnya mengambil kesimpulan, betul-betul dunia ini tidak ada yang kekal. Dulu ada kerajaan yang namanya kerajaan Romawi, ribuan tahun berdiri, akhirnya juga runtuh. Dulu ada kerajaan namanya kerajaan Persia, runtuh. Dulu ada kerajaan namanya kerajaan Uni Soviet. Beberapa puluh tahun yang lalu dia menganggap negara paling kuat di dunia. Tahu-tahu runtuh. Dulu ada kerajaan yang namanya Mojopahit dengan patihnya Gajah Mada. Dikatakan ini negara besar, tetapi dimakan oleh makhluk Allah yang namanya massa, habis tidak tersisa. Mojonya habis, pahitnya habis, nggak ada apa-apanya. Begitulah nasibnya di dunia ini. Semua makhluk nggak akan ada yang bisa bertahan lama. Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah bukan untuk berlama-lama. Sekarang semua orang takut dengan Amerika. Amerika ini super power. Nggak usah dibom, ya. Biarin aja biar dimakan yang namanya massa. Nanti tahu-tahu ditulis dalam sejarah dulu ada negara namanya Amerika, super power, tapi sekarang sudah tidak ada. Seperti Mojopahit begitu itu nggak ada, tahu-tahu. Memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dunia ini. Orang kalau memikirkan masa lalu, memikirkan masa yang akan datang,
dia tidak akan terkesan, dia tidak akan terpengaruh dengan dunia ini. Tetapi yang dia pikirkan adalah yang setelah dunia ini, kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memikirkan masa yang lalu, maka kita ingat amalan-amalan kebaikan kita, apakah sudah diampuni oleh Allah, apakah sudah diterima oleh Allah. Amalan-amalan keburukan kita, apakah sudah diampuni oleh Allah. Sehingga kita ini istighfar, menangis kepada Allah. Kalau kita mengingati masa yang akan datang mulai Allah Ta'ala, maka kita ini ingat apakah kita ini bisa mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam atau tidak. Maka tiap saat doa, ya Allah berikanlah kepada aku husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Jadi memikirkan masa lalu, masa yang akan datang ini penting sekali dipikirkan. Ini banyak manfaatnya ini sebenarnya. Orang itu terkesan dengan keadaan-keadaan, tergiur dengan keadaan-keadaan karena dia ini lupa masa lalu, lupa masa yang akan datang. Kalau kita ini melihat seorang raja yang kaya, gagah perkasa, dihormati seluruh manusia, maka kita akan terkesan. Tetapi semalaikan kalau kita melihat masa yang lalu, masa yang akan datang, tidak terkesan. Karena raja ini asalnya apa? Asalnya dari bayi. Bayi dari mana? Dari setetes air mani. Setetes air mani dari mana? Dari makanan. Makanan dari mana? Dari tanah. Kalau kita melihat masa yang lalu, maka melihat raja-raja tadi, teringat Allah. Bukan terkesan dengan raja itu. Maha suci Allah, maha agung Allah. Tanah kok jadi raja. Tanah kok bisa jadi raja. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingati masa yang akan datang, maka raja ini akhirnya bagaimana? Akhirnya tua, akhirnya mati, jadi tanah lagi. Sama saja. Akhir daripada seorang raja dan akhir daripada seorang kere sama saja, jadi tanah jasadnya ini. Tetapi nilainya ini yang beda, malaikat. Kalau orang itu ada iman, maka ini nilainya beda. Walaupun sudah jadi tanah, tapi nanti akan jadi raja di surga Allah. Tapi kalau dia tidak ada iman, maka jadi tanah, kemudian jadi intip di neraka Allah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semua orang dalam kerugian. Orang kaya dalam kerugian, orang miskin dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Karena semua orang akan mati semuanya. Orang kaya bagaimanapun kayanya dalam kerugian. Karena sebentar lagi dia akan mati, kehilangan seluruh kekayaannya. Raja-raja dalam kerugian, karena sebentar lagi akan kehilangan kerajaannya. Anak-anak muda yang gagah, perkasa, gotot, ganteng dalam kerugian, karena sebentar lagi dia akan kehilangan kemudaannya. Gantengnya hilang dan jadi tua peyok namanya kan. Orang-orang yang cantik pun dalam kerugian, karena sebentar lagi akan kehilangan kecantikannya. Semua manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman.
Orang beriman ini bagaimanapun keadaannya, kaya, miskin, sakit, sehat, jadi raja, jadi rakyat, semua di dalam keberuntungan. Karena sebentar lagi akan masuk surga Allah. Jadi yang beruntung itu hanyalah orang beriman. Seluruh orang yang tidak beriman rugi semuanya. Tambah banyak duitnya, tambah banyak ruginya. Kalau dia punya duit 1 miliar, maka mati kehilangan 1 miliar. Kalau uangnya 2 miliar, tambah ruginya tambah banyak, berarti akan kehilangan 2 miliar dia. Kalau nggak punya apa-apa, tidak kehilangan apa-apa. Ya. Jadi ini manusia ini aneh, kan? Kerugiannya dalam keberuntungannya, keberuntungannya dalam kerugiannya. Istilahnya orang tua dulu, dunia itu seperti kancing baju, nek dilebok nih malah metu. Ketoke melebu tapi malah metu. Ketoke untung tambah rugi. Inilah dunia sebenarnya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul mulaikan ini kita renungi ini. Orang yang mendapatkan dunia tambah banyak dunianya, tambah banyak ruginya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, inilah orang yang beruntung. Apakah orang beriman tidak kehilangan dunia? Kehilangan juga, tapi dapat ganti, yaitu surga. Apa orang beriman tidak akan kehilangan kehidupannya di dunia ini? Iya. Kehilangan kehidupannya di dunia diganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Illal ladzina amanu, orang beriman inilah yang beruntung, betul-betul beruntung. Tapi pakai syarat wa amilus sholihat, setelah iman amalnya soleh. Kalau iman tapi amalnya tidak soleh, juga masih rugi lagi. Ada 6 rukun iman. Maka kita ini harus usaha bagaimana amal kita ini sesuai dengan iman kita. Itulah namanya amal soleh, amal yang sesuai dengan imannya. Setelah kita ini punya keyakinan bahwa kita ini hamba Allah, la ilaha illallah, maka kita sesuaikan kehidupan kita dengan iman kita, yaitu senantiasa siang dan malam mengingati Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah, berdoa kepada Allah, malu kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Nah, ini namanya iman, kemudian amal soleh, amalnya sesuai. Kalau sudah iman kepada Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan penglihatan, tentu maha melihat. Allah yang menciptakan pendengaran, tentu maha mendengar. Kok kemudian kita ini tidak merasa didengar oleh Allah, tidak merasa dilihat oleh Allah, amalan kita seenaknya sendiri. Nah, ini namanya amalannya tidak sesuai dengan imannya. Setelah kita ini iman kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, semulia-mulianya makhluk. Dialah makhluk Allah yang diutus untuk menjemput kita menuju ridha Allah, menuntun kita menuju surga Allah. Semulia-mulianya makhluk, pimpinan para nabi, para rasul, yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua ucapannya dari bimbingan Allah. Kalau kita sudah punya keyakinan demikian, maka siang dan malam kita sesuaikan kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah SAW. Ya, kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai sunnah-sunnahnya,
mencintai umatnya, mencintai perjuangannya, mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Nah, apa saja kalau ada kaitan dengan Rasulullah, maka dicintai. Bahasa Rasulullah lebih dicintai dari bahasa dia sendiri. Kebiasaan Rasulullah lebih dicintai daripada kebiasaan dia sendiri. Ada orang itu semulaikan Allah Ta'ala mengatakan, saya ini ya Islam, tapi saya ini kan orang Jawa. Bukan, kamu bukan orang Jawa, kamu itu. Saya ini orang Jawa, maka ya saya pertahankan kejawen saya. Aja ngono kuwi, kleru kuwi. Saya ini Islam, saya ini hamba Allah, saya ini umat Rasulullah, saya ini anak cucunya Nabi Adam, tinggalnya di Jawa. Jadi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah ini harus dilebihkan melebihi daripada segala hubungan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Belum termasuk iman yang sempurna selagi orang belum mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apa saja. Melebihi apa saja. Baru sempurna imannya. Kalau tidak begitu ya imannya ini belum sempurna. Maka kehidupan Rasulullah itulah kehidupan yang paling kita cintai. Karena ini kehidupannya utusan Allah, kehidupannya kekasih Allah, kehidupannya pimpinannya para nabi, kehidupannya orang yang dibimbing langsung oleh Allah. Namulakan Allah SWT. Kemudian kita ini ada iman kepada kitabullah. Ini satu-satunya kitab di dunia ini yang dari langit ini, tinggal satu saja, yaitu Al-Quran. Kitab yang masih asli 100%. Maka kalau kita ini punya keyakinan kepada kitabullah, mesti kita sesuaikan kehidupan kita dengan kitabullah. Senang baca Quran, belajar isinya Quran. Pasti kita tanamkan dalam hati ilmu yang besar adalah ilmu yang bersumber dari Quran. Ilmu-ilmu yang bersumber dari otak manusia, yang otak manusia ini cuma 1 liter saja, itu ilmu kecil. Kalau ilmu yang bersumber dari pencipta otak, yaitu Al-Quran, itulah ilmu besar. Maka jangan sampai kita ini nggak mau belajar agama. Saya ini bukan jurusan agama, Pak. Saya jurusan IPA. Maka saya tidak belajar agama. Loh, enggak. Semua orang itu harus belajar agama. Semua orang itu harus belajar agama untuk supaya tahu bagaimana aturannya jadi hamba Allah, bagaimana sopan santunnya hidup di bumi Allah, bagaimana persiapan akhirat. Jadi nggak ada orang itu yang boleh, saya ini bukan jurusan agama, saya ini Pak, saya ini jurusan IPS, bukan jurusan agama. Semua orang itu harus belajar agama, karena semua orang adalah hamba Allah. Semua orang akan ke akhirat. Namulakan Allah Subhanahu wa taala
Kita harus punya keyakinan yang benar mengenai adanya para malaikat di kanan kiri kita ini, depan kita, belakang kita. Dan kemudian kita sesuaikan kehidupan kita dengan itu. Sekitar kita ini banyak malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang suci, dengan macam-macam tugas, yang diantara tugasnya adalah mencatat amal-amal kita. Maka mesti kita ini hidup itu hati-hati. Kalau orang itu ngomong dicatat, mau dilaporkan kepada seorang raja, bagaimana dia? Mesti ngomongnya hati-hati. Kalau kita ini dalam kehidupan ini ada intel dari Polres yang ngawasi kita ini, umpamanya, maka kita ini tidak bisa ngomong seenaknya. Wah, nanti dilaporkan, saya bisa masuk penjara ini nanti. Tapi kita ini hati-hati. Lah, kita ini ada intel dari langit, yaitu para malaikat. Kita ngomong hati-hati, berbuat hati-hati. Kalau tidak, sewadat malaikat dibawa ke mahkamah nanti di padang mahsyar. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan kita dicatat sampai yang sekecil-kecilnya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Yang kecil yang besar semua tercatat semua. Mulai kan orang mau buat maksiat diintip oleh anak kecil, malu, ya enggak? Malu, enggak jadi buat maksiat, kecuali orang yang otaknya sudah kena narkoba itu, ya. Rusak ini jadinya. Kalau otak sudah kena narkoba rusak, enggak punya malu. Nah, mulai kan Allah SWT, maka diintip anak kecil malu. Lah kita ini loh diintip oleh malaikat 24 jam, bagaimana? Sekarang terus terang, ini kanan kiri kita ini ada malaikat, kemudian mencatat ini fulan, dengarkan bayan dengan ngantuk namanya. Kamu senang dicatat begitu kira-kira? Oh, masya Allah, ya. Kita akan malu sama malaikat, ya, kan malu. Jadi malaikat Allah Ta'ala kita ini harus merenung, kanan kiri kita penuh malaikat. Kita nggak bisa melihat, tapi Rasulullah melihat. Dan dulu para sahabat ketika hatinya itu sudah jernih betul, matanya nggak pernah maksiat, mereka ini bisa melihat malaikat, para sahabat itu malaikat. Iya, malaikat. Jadi malaikat itu tingkatan rohaninya itu sampai bisa melihat malaikat. Subhanallah, ya kan? Orang-orang yang suci, orang-orang yang betul-betul bersih hatinya selalu zikir, ya. Matanya nggak pernah maksiat, itu kadang-kadang oleh Allah ditampakkan malaikat kepada mereka, bukan hanya para sahabat saja. Tapi kita ini yang matanya kotor, banyak maksiat, telinganya banyak dengar musik, hatinya itu lalai, ngantuan, akhirnya melihat setan, bukan melihat malaikat. Nah, mulaikan Allah SWT. Jadi kita ini perlu hidup itu direnungi, dirasakan begini nih, jangan didengarkan tok, dirasakan. Ya. Saya duduk tadi itu mulai maghrib sampai sekarang. Ucapan apa yang ditulis malaikatnya? Ya. Sekarang ini masih nulis juga malaikat. Kira-kira nulis apa ini malaikat ini? Sehingga kita ini menjadi orang yang lurus malaikat. Kemudian mulaikan Allah Ta'ala kita tanamkan dalam hati keyakinan kepada negeri akhirat. Dan kemudian kita sesuaikan kehidupan kita ini.
Kalau orang itu ada yakin pada negeri akhirat, akhirnya siang dan malam berpikir untuk membangun akhiratnya. Tidak rakus dengan dunia. Dunia ini tak cukupnya saja, gak sakit-akeh.